Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Dadang Rahmat di Dadang Raya Channel. Oke teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kopi dulu bang. Oke, ngopi Kang. Santai. Ya, kali ini kita bersama Kang Bayu ya teman-teman ya. Kita Kang Bayu, rekan saya, kan tim saya ya. Satu breeder, ikan cupang, sekaligus ikan gapi teman-teman ya. Berkesempatan kali ini teman-teman ya, ada yang hal menarik nih ya. Nah, lagi di mana sih Kang nih? Dari tadi tuh di saung aja ya. Tuh, nih kita lagi ada di saung teman-teman ya. Sawah. Kita lagi ngadem teman-teman sambil ngopi. Mana kopinya? Kopi. Kopi pakai plastik nggak ada cangkir ya. Biarin lah, penting ngopi teman-teman ya. Jadi saya akan coba ekspos ke kalian semua kolam ikan gapi, yang mana kolam ikan gapi ini menurut saya itu kali ini tuh benar-benar berbeda ya berbeda, cukup ekstrim, bukan lagi cukup sangat ekstrim ya lokasinya, baik segi lokasi atau tempatnya. Tapi yang jadi saya takjub ya, ini Kang Bayu nih niat banget gitu ya, niat banget breeding ya, pembesaran ikan gapi itu lokasinya itu jauh teman-teman, jauh di pemukiman warga ya. Mungkin nanti next lah kita akan berbincang dengan Kang Bayu ya. Tapi di sini saya akan coba review sedikit ya untuk lokasinya itu. Nah, sekarang kebetulan lagi hujan ya, lagi hujan gerimis, makanya kita berteduh di salah satu gubuk ya atau saung ya. Saung, sengaja kita rehat dulu, ngopi sejenak ya, sambil kita nanti akan coba lihat. Nah, ini lokasi ada di, bisa dibilang hutan juga iya, kebun juga iya. Belantara. Kalau menurut gua sih di sini hutan ya teman-teman. Ini saya akan coba keluar ya, biarinlah. Ini lembah ya, agak mirip lembah, bukit gitu ya, bukit, dan ini ada pematang sawah. Ini kolam. Nah, yang saya akan tunjukkan itu ini nih kolamnya teman-teman nih, kolam ikan gapi. Jadi ada dua ya. Lo mana kan nggak kelihatan ikan gapinya ya, masih jauh teman-teman ya, sabar. Itu juga masih ketutup sama tanaman-tanaman air. Tapi nanti deh, kan kalian kan lihat ya. Jangan lihat dari tempatnya, tapi nanti lihat dari isinya ya, ikan-ikan gapinya. Jadi ini gunung ya teman-teman, gunung, kanan gunung, kiri gunung ya, pokoknya lembah aja ya. Ini hanya sedikit sawah di sini, hutan ya. Jadi di sana ada perkebunan karet, sananya lagi ada perkebunan jati. Cukup ekstrim ya. Nih, itulah di sini konyolan ya. Ide yang luar biasa dari Kang Bayu ya. Kang Bayu di breeding ikan gapi di tengah hutan ya, kolamnya itu tengah hutan. Dulu sempat memang gini ya, saya sendiri baru pertama kali ke sini teman-teman ya, ngecek langsung secara langsung. Kalau dulu sih sempat paling dari WhatsApp gitu ya, dikirimin, oh ini sini, ini Kang lokasinya, oh ya. Dulu sempat ada ide ya Kang Bayu, gimana Kang kalau misalkan kita breeding atau pembesarannya di kolam tanah langsung. Nah, ya udah bagus, tapi lokasinya lumayan jauh gitu ya, lumayan jauh, dan itu adalah di kebun katanya. Ya menurut gua sih bukan kebun lagi nih mah, hutan teman-teman ya. Ya baru kali ini. Dan yang jadi luar biasa itu, dari perkampungan itu, dari titik lokasi perkampungan sampai ke titik lokasi ini tuh, kalau berjalan kaki tuh kurang lebih menempuh jarak sekitar 20 sampai 30 menit itu santainya. Itu 30 menit ya, lumayan jauh ya, itu berjalan kaki. Nah, ini nggak bisa aksesnya itu kalau kita naik kendaraan nggak bisa. Kalau musim kemarau banget. Apalagi kalau misalkan hujan ya, karena memang lembah, nanjak, turun gitu ya, lembah gitu ya. Nah itu tuh jalan kita kaki aja itu dari sana itu teman-teman ya, tembusnya itu jalan ke kanan tuh ya, ada jalan setapak ya, jalan-jalan setapak ya. Nah itulah. Nah yuk, gimana sih ente bisa kepikiran gitu ya, bisa kepikiran untuk pembesaran di kolam empang ya, kolam empang di tengah hutan seperti ini, gimana awalnya itu gimana? Ya kalau tadinya sih awalnya kebun ubi sini, kebun ubi yang punya kakek. Oh jadi kebun ya,
awalnya itu kebun ya? Sawah tadinya, pertamanya sawah sih. Oh, awalnya itu sawah. Cuman awalnya gara-gara sawah. jauh dari pemukiman. Ya, Oh. kayak sih buat Terbengkalai mungkin ya. Nah, lalu ya, saya olah. Kang Bayu garap jadi kolam seperti ini teman-teman ya. Awal-awalnya sih mungkin tahap percobaan ya Yu ya. Tahap percobaan dan Masih alhamdulillah percobaan. luar biasa berhasil teman-teman ya, berhasil. Dan kalau si gapi, ikan-ikan gapinya itu usianya itu berapa bulan itu yang ada di kolam sana tuh? Kisaran kalau dari pertama Breeding dari nyampurin sini nyampurin sini dari pas Dari- ikan gapi itu lahir, berapa hari dimasukin ke kolam? ya paling 5 hari. 5 hari udah Usia dibawa 5 sini. hari itu baru masuk tahap pembesaran di kolam yang ada di sana ya. Mm-mm. Oh. Ya Ya, kisaran 1 bulan ini sekarang- sampai hari ini. Sekarang usianya udah 1 bulan. 1 bulan. Oke, teman. Penasaran ya? Penasaran melihat sih usia ikan gapi 1 bulan, tahap pembesaran di kolam empang atau kolam tanah. Ini hutan ya. Luar biasa teman-teman. Dan yang sangat takjub di sini itu teman-teman airnya ya. Airnya itu benar-benar asri teman-teman ya. Sambil kita rehat, sambil nunggu hujannya reda, baru kita akan expose ke teman-teman semua ya. Jangan skip video ini, jangan kemana-mana, pantengin video ini sampai selesai ya. Karena berhubung hujan nggak kunjung reda ya, ke teman-teman nggak apa-apa lah. Kita akan bela-belain untuk kalian semua ya. Kita akan expose ya. Kang Bayu udah di sana, udah di lokasi teman-teman. Kita akan expose ikan gapi di kolam ini teman-teman ya. Aduh, luar biasa nih lokasinya. Ekstrim bener, pokoknya lokasinya ekstrim teman-teman. Nah di sini ada, jadi untuk tahap ini kolam kita baru 2 kolam ya untuk uji coba untuk tahap pembesaran ya. Sambil bela-belain Kang Bayu nih. Oke, tuh udah kelihatan kan gapinya nih. Ada 1, 2 ini kolam yang kedua ya. Dan rencana juga kita akan garap lagi nih, ada space yang masih kosong ya, kita akan jadi kolam lagi. Hujan udah makin gede aja gitu ya, nggak apa-apa lah. Oke, nah ini teman-teman ya. Nah sambil ngumpul nih teman-teman ya, ini ikan gapi yang tadi saya maksud ya, biasa banyak. Ini kurang lebih sih total ada sekitar nggak tahu, pokoknya ribuan lah teman-teman ya. Ada sekitar 500 ribuan lah kurang lebihnya teman-teman ya. Dan ini ada salah satu jenis ikan gapi cendolan atau ikan gapi campuran yang kita uji coba di sini teman-teman ya. Untuk next selanjutnya itu kita akan coba breeding atau tahap pembesaran ikan gapi jenisan ya. Tapi alhamdulillah ini luar biasa berhasil teman-teman. Dan ini usia 1 bulan ini. Coba dong yuk ada serok sambil kita kasih makan ya, serok dulu sebentar teman-teman. Usia 1 bulan nih teman-teman ya. Nah ini, ini teman-teman nih, udah pada gede-gede tuh, ya usia 1 bulan. 1 bulan udah segini ya, di kolam tanah ya. Ya mungkin beda ya jauh. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa pesat teman-teman. Itu kenapa mungkin salah satunya faktornya itu karena mungkin suplai makanan yang ada di kolam ini tuh terpenuhi teman-teman ya, lebih asri, serasa di habitatnya, dan airnya juga nih langsung dari sumber mata air ya di pegunungan teman-teman ya. Ini saya sekali nggak bisa tunjukin kan semua ya, hanya sedikit kita buka ya. Ini banyak, penuh banget teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya isinya nih yang kita lihat ya. Banyak tanaman-tanaman air teman-teman, dan kita akan buang tanaman-tanaman airnya itu. Jadi sekali kita kesini itu sambil kita ngebuang tanaman-tanaman air, perawatan sambil kita kasih makan. Dan itu kasih makannya itu berapa kali sehari yuk untuk waktu kasih makannya itu? Nah biasanya udah 1 bulan kan ini kan. Dari 1 bulannya paling 1 minggu hampir 1 kali lah. 1 minggu sekali ya. 3 hari sekali lah paling. 3 hari sekali. Paling cepat. Dan kadang-kadang 1 minggu sekali teman-teman ya, bisa kehitung lah kasih makan. Dan alhamdulillah ya ikan gapinya itu sehat tanpa sering dikasih makan karena suplai makanan yang ada di lokasi kolam ini udah tersedia teman-teman ya. Udah banyak ya teman-teman ya. Itu ya tahap uji coba untuk pembesaran ikan gapi jenis cendolan ini di media kolam tanah
Dan yang jadi luar biasa ini ekstrim banget nih, lokasi kolamnya itu jauh di tengah hutan teman-teman ya, di lembah ini nih. Itu ya ide dari Kang Bayu untuk tahap pembesaran di kolam tanah ini ya. Nah, itu teman-teman ya, sedikit mungkin tuh lokasinya itu jauh ya, ekstrim bener nih. Ini ya, kita akan zoom ke teman-teman semua. Banyak ikan-ikannya sehat. Apalagi kalau ini baru sebagian yang keluar. Sebagian ya, itu masih tertutup. Ini kalau nggak ada keambang, semua penuh. Penuh ya. Oke teman-teman ya, itu ya sangat perjuangan yang luar biasa teman-teman ya, ide dari Kang Bayu ini ya. Jadi memang dari titik lokasi perkampungan aja di PAM yang ikan gapi itu ke sini itu hampir kurang lebih 30 menit ya, setengah jam. Kalau gitu jalan kaki karena nggak bisa, aksesnya itu nggak bisa kita berkendara ya, karena jalan setapak ya. Dan ini teman-teman ya, saya akan sedikit review ya untuk kualitas ikan gapinya itu, untuk jenis cendolannya luar biasa, untuk warna-warnanya juga luar biasa pekat ya teman-teman ya, karena mungkin pengaruhnya itu karena berasa di habitatnya. Jadi ikan gapi itu sehat, warnanya itu untuk mutasi warnanya itu lebih cepat teman-teman. Ini pengorbanannya itu sambil hujan-hujan teman-teman ya, nggak apa-apa lah untuk demi saya ekspos ke teman-teman semua ya, tunjukin ke kalian semua ya. Oke, yuk untuk jenisan, nah ini kan nyampur ya, untuk jenis-jenis ikan gapi yang cendolan itu campur, itu beberapa jenis. Ada jenis apa aja gitu, yuk. Banyak sih. Hampir dari 10 gen, hampir lebih. Dari 10 gen ya. Salah satunya? Ya, Cobra, Platinum, ada Dragon, Dubu Air juga ya, PRTD juga nyampur teman-teman ya. Jadi sistemnya itu massal breeding, jadi beberapa indukan dari ya asal mulanya jadi di gen jenisan juga teman-teman. Cuman ya kita dari anakannya gitu kita campur semua di sini gitu ya. Cuman yang nggak ada yang jenis albino. Yang albino kita nggak ada ya. Kalau yang albino rawan mati kan. Rawan mati dan tahan dia. Kurang tahan ya kalau di kolam seperti ini, karena itu udah kita coba ya untuk jenisan albino. Teman-teman ya, itu aja teman-teman ya, sedikit singkat video ini untuk tunjukkan kalian semua, karena cuacanya hujan, cuaca ekstrim juga, dan lokasinya juga ekstrim teman-teman ya. Mungkin next di video selanjutnya nanti kita akan tunjukin kalian ya, kita akan expose lagi ke teman-teman semua ya, updatean dari ikan gapi pembesaran di kolam tanah ya, lokasi cukup ekstrim di tengah hutan. Oke. Dan ini nih Kang Bayu ditemani dengan rekannya ya, rekannya nih di belakangnya nih selalu menemani ya, dia kalau ngasih makan ya, bebegig, pawang hama ya. Jadi itu ya, oke, sebentar yuk berbicara untuk hama ya di sini. Nah mungkin teman-teman juga pengen tahu. Nah di sini Kang, apakah nggak rawan kalau di sini itu kita tahap proses pembesaran ya, pelihara ikan gapi di kolam ini, apalagi jauh dari pemukiman, untuk predatornya itu apakah ada nggak pemangsa untuk si gapi ini kalau kita breeding di sini? Ya kalau katak sih ya biasanya kan kalau di sawah pasti banyak. Di sawah banyak katak. Cuman ya. Nggak terlalu makan si gapi ini. Nggak terlalu banyak ya kalau untuk. Kalau pasti ada 1-2 lah. Itu ya. Cuman ya inilah pawang burung nih. Oh burung, salah satunya yang jadi hama predatornya itu paling parah burung ini ya, burung yang pemangsa ikan gitu ya. Itu ya teman-teman ya, jenis burung pemangsa ikan itu tuh yang jadinya ya. Itu makanya Kang Bayu itu ini masang pawang. Nah, itu tuh yang tadi udah dibicarain tuh, panjang umur tuh. Udah ada tuh. Kedengaran kan teman-teman? Itu tuh yang salah satu hama predatornya itu tuh. Apa sih namanya, burung cekakeh gitu ya, kalau di orang di Sunda itu teman-teman nih. Makanya dipasang ini penangkalnya, ini pawangnya nih. Pawang paling efektif ya. Itu teman-teman ya, ada aja sih untuk resikonya dimanapun, tadi farm dekat rumah ataupun jauh dari rumah, itu untuk predator selalu ada lah.
Cuman ya untuk meminimalisirnya yaitu dengan salah satu dengan ini ya. Itu. Tapi untuk populasinya itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Dan ini juga teman-teman ada beberapa anakan-anakannya ya, mungkin ada yang berkembang biak ya. Jadi usia 1 bulan itu bahkan sudah ada beranak gitu ya. Jadi udah tahap dewasa deh. Dan ini udah siap panen ya, sebenarnya udah panen untuk beberapa, mungkin 1 mingguan lagi kita akan panen teman-teman ya. Jadi kebutuhan gapi ini untuk uji coba ini. Jadi ini gapi ini itu sengaja kita pembesaran breeding ini untuk supply ke beberapa toko ikan ya, khususnya untuk beberapa toko ikan daerah Bandung dan Purwakarta. Dan biasanya untuk jenis cendol-cendol ini untuk hiasan akuarium teman-teman ya, karena warnanya itu kan banyak ya, berbagai macam jenis itu ya. Untuk jenisan-jenisan kita juga ada breeding, yaitu untuk khusus breeder-breeder untuk ingin budidaya atau breeding ya. Untuk para penghobi yang ingin jenisan ada teman-teman. Untuk yang jenis cendolan ya ini juga ada teman-teman, untuk sekedar untuk menghiasi akuarium ya teman-teman ya, atau aquascape ya teman-teman. Itu aja ya. Thank you untuk teman-teman semua udah pantengin videonya sampai selesai. Duh berisik tuh ya, berisik tuh. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah pantengin video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel ini semakin berkembang dan video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Nantikan video selanjutnya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.